Search for Common Ground Indonesia mempersembahkan drama radio Pemimpin Super, Suara Perempuan. Zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, kita bertemu lagi di Pemimpin Super Suara Perempuan. Kali ini dalam episode Sambil Jatuh Tertimpa Tangga. Komunitas Kedai Suara sedang prihatin pada ragam kekerasan, terutama yang mengatasnamakan agama, yang masih terus saja marak terjadi. Doktrin agama kerap dibawa untuk melakukan kekerasan dalam bentuk razia, sweeping kelompok yang dianggap sesat, perusakan aset atau tempat ibadah, serta kebencian kepada kelompok yang berbeda, kekerasan verbal, dan bukan mustahil berubah menjadi kekerasan fisik. Dan apabila aksi kekerasan atas nama agama dan moral tidak dihentikan, maka akan hadir teror di tengah masyarakat yang diderita oleh kaum minoritas. Dan biasanya sih memang apapun yang terjadi, kalau namanya diskriminasi, yang paling banyak menanggung akibatnya adalah perempuan-perempuan dan juga anak-anak. Sepertinya harus segera dicari solusinya. Tidak ada pilihan lain. Dan di komunitas Kedai Suara, itulah yang mereka tonton dan saksikan di layar televisi sehingga menjadi obrolan mereka. Inilah yang mewarnai komunitas suara kali ini. Biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara. Hadiah happening menunggu kau. Untuk streaming YouTube. Kok begini melulu sih acaranya? Mau nonton apa sih Pak Sangga ini? Boh amat. Ini loh Mbak Perenjak, acara TV kok nggak ada yang menarik begini? Barangkali itu loh Pak, belum lunas kreditnya. Apa hubungannya? Oh erat Pak Sangga. Nonton TV kalau angsurannya belum lunas itu bisa nggak konsentrasi. Iya juga ya. Loh, ini iklan melulu nih. Nggak mendidik nih tayangan televisi ini. Pak Sangga ini mau nonton TV atau mau ngomel sih? Lah ini nyatanya Mbak Perenjak, acara kok banyak yang membodohi penontonnya begini? Lah wong sudah ngerti acaranya bodoh kok ya tetap ditonton. Berarti yang bodoh siapa yo? Saya ya. Makanya kalau nonton ya nonton saja Pak Sangga. Kalau tidak ya matikan saja. Gampang kan? Nah ini. Ketemu juga nih acaranya Pak Sangga. Apa itu? Jelas sinetron. Sinetron apaan sih? Wah gimana sih Mbak Perenjak ini? Ini sedih ini ceritanya. Oh Pak Sangga penggemar kesedihan ya. Makanya kacau hidupnya. Tapi ini luar biasa loh Mbak Perenjak. Ceritanya rumit sekali. Rumit Mbak Perenjak. Tadi senang sedih, sekarang malah sudah tambah senang rumit. Jadi pasti parah, parah sekali ini. Mbak Perenjak, Pak Sangga, tolong televisinya Pak. Ada apa? Ada apa Bu Suaras? Tolong ganti salurannya Mbak. Sebentar Bu, sebentar. Penting ini Nah ini Pak. sinetron ini juga penting loh Bu. Kalau nggak nonton sekali bisa ketinggalan ceritanya nih. Aduh Pak Sangga, ini berita penting ini. Bu, cerita ini juga penting. Mengandung banyak hikmah loh Bu. Lagi pula cuma berita kan? Berita kok cuma? Ya berita kan setiap kali terjadi Bu. Tapi kalau episode sinetron ini kan cuma sekali. Lagian berita apa sih Bu? Kerusuhan. Ternyata Ibu malah penggemar kerusuhan. Sudah toh ngurus Pak Sangga nggak ada rampungnya. Sini remote-nya. Mana ini Bu ya? Mana? Terus Mbak, terus. Nah terus. Nah ini itu. Stop. Lah itu. Kencengin Mbak, tolong Mbak.
Iya ya Bu, rusuh. Ini untuk kesekian kalinya Pak Sangga, isu-isu agama menjadi pemicu kerusuhan. Ya ampun, brutal banget ya. Aduh, kok gitu ya? Kita yang di sini saja beda-beda agama. Tapi kok nggak sampai segitunya sih? Wah, berarti kan bukan agamanya toh Bu ya? Itu kan orang-orangnya ya Bu ya? Tuh kan, kemarahan kalau udah terbakar jadi pada nggak inget lagi kalau kita itu sebetulnya bersaudara. Itulah Pak, beda lagi dengan yang dialami tamu kita ini nih. Semua menoleh pada seseorang yang ditunjuk Bu Suara, seorang wanita muda yang tengah mengusap dahinya yang berpeluh, sementara tangan yang satunya lagi mengipas-ngipas wajahnya dengan koran. Loh, kenapa? Kok saya ketinggalan berita nih? Begini loh Pak Sangga, Bu Lis ini sekarang ini tinggal di desa sebelah. Dulunya beliau ini tinggal di daerah Jawa Barat, persisnya di desa yang menganut kepercayaan Wiwitan. Oh iya toh. Gimana tuh ceritanya? Bu Lis nggak keberatan kan bercerita nih? Boleh saja. Sebetulnya mah ini cerita lama. Tunggu dulu. Wiwitan. Iya. Saya pernah dengar itu. Kalau ndak salah persisnya di Cimahi. Di Cirende. Betul, Bu? Persis, Pak. Apa yang Bapak dengar teh? Wah, agak miris sih. Pak Bijak ini. Tuh the point aja, kenapa sih? Bikin penasaran aja. Sepertinya orang-orang yang tinggal di desa itu mendapat perlakuan yang berbeda dengan masyarakat di tempat lain. Betul. Kami memang merasakan itu dari turun-temurun. Pasalnya apa? Wah, masa sih aku nggak tahu hal ini ya? Tunggu deh. Wah, Bu Lis cerita aja lah. Dua orang ini malah bikin tambah penasaran. Iya, Bu. Oh iya, saya ingat sekarang. Kebanyakan dari masyarakatnya menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Masyarakat di dusun kami teh memang kebanyakan menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Tapi karena kepercayaan bukan agama, jadinya ya anak-anak yang kami lahirkan tidak diakui, tidak tercatat. Dan perkawinannya tidak tercatat juga. Ya tidaklah, Pak. Saya ingat nih Pak. Memang masyarakat di desa Cirende tidak bisa menikah secara tercatat karena tidak ada kejelasan agama di KTP mereka. Betul kan, Bu Lis? Begitulah. Dan anak-anak di sana teh ya, di sekolah terpaksa ikut pelajaran agama lain. Agama apa aja agar bisa sekolah. Lah, piye itu? Ya, biar nilai pelajaran agama di rapot tidak kosong. Kalau kosong kan ya, tidak bisa naik kelas, Mbak. Wah, kok ada ya kayak gitu? Bukannya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Iya ya. Nyatanya tidak bagi masyarakat kami di sana, Pak. Kapan ya ini semua berakhir? Rencana undang-undang toleransi masih belum juga siap. Kok geremengan sendiri toh Bu Suaras? Kasihan mereka. Bu Lis dan warga masyarakat di sana, mereka semua tidak punya kebebasan dan kemerdekaan untuk menjalankan keyakinan mereka. Kasihan. Ketua kampung kami di Cirende tehnya mengatakan bahwa ajaran kepercayaan Sunda Wiwitan itu menekankan manusia harus saling menghargai dan berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Ya betul itu. Yang penting teh bagaimana perilaku kita, bukan apa yang keluar dari mulut. Yang diucapkan harus benar, semua tidak boleh dusta dan bohong, semua larangan jangan dilanggar. Semua ajaran kepercayaan, semua ajaran agama kan memang bagus toh? Ya benar Pak, itu prinsipnya. Kita harus berbuat baik sesama manusia, tolong menolong, jangan menyakiti manusia, perkataan hati-hati, jangan asal ngomong. Wah, semua memang bagus. Tapi ya gimana lagi? Emang aturannya harus mencantumkan agama? Kalau nggak tercantum agamanya apa? Ya jadi gitu loh. Yeh Pak, kami di sana nih ya kesulitan untuk mencatatkan data sipil, pernikahan, atau kependudukan semuanya. Dan anak-anak kami di sekolah juga kebingungan. Biar sudah mengaku sebagai penganut, tapi sekolah tidak mau ngasih nilai. Jadi ya ikut pelajaran agama lain kalau mau punya nilai. Walah. Dengerin dulu toh Pak Sangga. Kami nih Pak ya, pernah datang ke sekolah.
bilang bahwa kami ini penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, sudah dari keturunan nenek moyang. Tapi katanya tidak ada undang-undang dan dasar hukumnya. Jadi ya gitu deh. Ini memang negara hukum. Makanya kita semua dalam payung hukum. Nah, kalau masalah masyarakatnya Bu Lis, memang memerlukan payung hukum tersendiri. Bu Suaras, udah hujan kok ngomong payung terus tuh Bu. Kisah anak-anak seperti ini bukan cerita baru lagi, Mbak. Semua akibat perkawinan orang tuanya yang tidak didaftarkan di catatan sipil. Anak-anak ini ikut-ikutan tak mendapat pengakuan jadinya. Jadi tak satu pun dari anak-anak ini yang punya akte kelahiran ya Bu? Iya. Padahal itu kan penting ya buat semua keperluan. Semua itu kan perlu akte kan Bu? Betul. Buat kami susah sekali kalau harus berurusan dengan birokrasi mah. Tapi sebenarnya kan sudah ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2010 yang isinya antara lain memungkinkan penghayat aliran kepercayaan mencatatkan dan melaporkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bahkan misalnya perkawinan mereka dilangsungkan di luar negeri. Lah berarti sudah ada kemajuan dong Bu ya? Iya, kan tahun 2010 lalu memang baru ada pengakuan terhadap penganut dan pengamal kepercayaan itu. Wah, kalau begitu orang seperti Ibu Lis ini mestinya udah diakuin dong ya. Tapi waktu itu memang demi kepentingan anak-anak agar mereka bisa mendapatkan akte demi masa depan anak-anak kami, ya berbohong. Mengakui salah satu agama apa saja agar bisa dapat akte. Wah, repot juga ya. Bu Lis, setahu Bu Lis, apa semua warga kampung sana masih memegang teguh ajaran kepercayaan Sunda Wiwitan? Kalau seluruhnya nggak tahu juga ya. Cuma waktu itu saya tahu ada sekitar 800-an warga yang masih memegang teguh ajaran Sunda Wiwitan. Oh, masih banyak juga ya. Dan berarti sebanyak itu juga yang KTP-nya nggak tercatat agamanya apa gitu ya Bu? Iya. Saya pernah baca kepercayaan ini dikembangkan oleh pangeran dari Cigugur, Kuningan kalau nggak salah ini. Iya Pak, kepercayaan cara karuhun urang atau tradisi nenek moyang. Mereka percaya pada Tuhan dan teguh menjaga kepercayaan serta menjaga jati diri sebagai orang Sunda. Ya, itulah. Itu. Kepercayaan ya kepercayaan. Jadi nggak bisa disamakan dengan agama. Begitulah nasib. Kami dituntut harus punya KTP. Padahal untuk bikin KTP harus punya kakak. Nah, untuk punya kakak harus punya akte nikah. Nah, orang tua saya mah tidak punya KTP, maka saya tidak punya akte kelahiran. Ya, prihatin. Menjadi anak tiri di negeri sendiri ya, Bu. Bu Lis sekarang di sini masih menjalankan kepercayaan Sunda Wiwitan itu ya Bu? Karena ini agama dari nenek moyang, jadi ya harus tetap dipertahankan, Mbak. Ya sudah ya, saya pulang dulu. Bu Suara, terima kasih semuanya. Terima kasih ya, saya pamit. Sama-sama Bu Lis, hati-hati ya Bu ya. Semoga masa cepat selesai. Ya, mudah-mudahan pemerintah segera mengkondisikan bagaimana hidup dengan penuh toleransi dan empati serta simpati. Wah, ada irama dalam bicara Pak Sanggah kali ini. Toleransi, empati, simpati. I. Baiklah. Tolong simak kata-kata Bu Suaraswati tadi loh. Kata-kata yang mana Pak Bijak? Waktu kita nonton TV sebelum bicara soal Bu Lis tadi itu loh, Bu. Oh, itu tadi. Iya, yang itu. Media kan sering menyebutnya sebagai kerusuhan berbasis agama. Nah kan, kalau sebutannya itu yang dipakai, berarti kan sama saja menganggap agama ini sebagai basis kekerasan ini. Nah, itu rusuh yang mengatasnamakan agama. Kalau cuma atas nama, ya semua bisa pakai atas nama. Agama bisa dipakai atas nama, rakyat dipakai atas nama. Iya ya, rekening negara saja bisa diatasnamakan rekening pribadi ya. Kembali ke pokok persoalan. Ayo, serius lagi, serius. Ini soal bangsa dan negara loh ini.
Gimana tadi itu, Bu? Jangan keliru. Saya tidak sedang mengajak membahas jenis-jenis konfliknya. Itu biar dibahas ahlinya. Tapi mau itu konflik atas nama agama, atas nama aliran ini, keyakinan itu. Yang penting lihat siapa pelakunya. Nah, ayo kita lihat rekaman ini nih. Tuh, lihat tuh. Adakah kita melihat sosok perempuan di tengah masa ini? Saya ndak lihat tuh, Bu. Lalu, coba siapa yang orasi dan menantang berantem itu tuh? Ya, semuanya laki-laki dong, Bu. Lalu lihat, siapa yang berantem? Iya, Bu. Laki-laki semua. Nah, itu melulu kan yang disorot media. Lalu di mana perempuan dan anak-anak dalam soal ini? Mereka ada di belakang, di samping, di tengah. Pokoknya nyelip nggak kelihatan. Saya pernah mengalami soal ini. Perempuan dan anak-anak jadi korban melulu setiap kali kerusuhan seperti ini. Nah itu dong. Mbok media juga melihat itu dan memberitakannya kepada publik agar semua dari kita ikut menarik pelajaran. Nasib Bulis mestinya juga dipaparkan di TV yang tadi itu ya Bu Suaras ya. Biar orang juga tahu bahwa perempuanlah dan juga anak-anak yang kena imbasnya. Menderita lebih dari yang diperkirakan. Persis Mbak Perenjak. Dan kita boleh berharap perjuangan teman kita di Komnas Perempuan segera terwujud. Makanya kita yang di luar ini juga harus ikut mendoakan. Yang kemarin ada di berita itu ya, Bu? Iya. Yang mengatakan bahwa komisi kita yang sedang bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk menyusun upaya pemenuhan hak masyarakatnya. Betul. Ya, asal jangan nunggu sampai tahun dal. Nih Pak Sangga, tahun dal itu apa? Ada deh. Pak Sangga aeng-aeng aja ini. Nah, terus kita di kedai ini harus ngapain, Bu? Ya Bu, sebagai bentuk peduli dan urun prihatin kita harus ngapain nih Bu di kedai ini Bu? Kalau seperti yang diceritakan Bu Lis, anak-anak mereka di sekolah aja harus ngikutin pelajaran agama lain. Cuma biar rapotnya diisi. Nah, terbayang gak? Beban yang berlipat ganda para perempuan ini karena juga menyaksikan anak-anak mereka mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, di tempat mereka tinggal. Bu, kalau begini ini, pemerintah itu ada di mana ya? Alah, pertanyaanmu tuh Pak, ndak perlu jawaban. Mudah-mudahan di samping sudah keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri yang memungkinkan penghayat aliran kepercayaan mencatatkan dan melaporkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Semoga pengelola negara ini, teman-teman kita di Dewan, ini mampu mendorong pemerintah agar rencana undang-undang toleransi tidak berlarut-larut, Bu. Benar tuh Bu, saya setuju sama Pak Bijak. Kita di kedai ini sementara ya hanya bisa urun doa saja kali Bu ya. Setuju itu. Saya juga setuju sekali. Keadaan yang dialami Bu Lis kan seperti wajah bopeng yang merusak peradaban. Seperti yang saya bilang tadi Pak, perlu disebarluaskan bahwa sudah ada peraturan Presiden nomor 25 yang isinya tentang syarat dan tata caranya pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Ya, jangan sampai keterusan. Anak-anak ndak punya akte karena orang tuanya ndak mendaftarkan perkawinan mereka. Dan yang Ibu sebut tadi itu juga loh, yang peraturan Menteri Dalam Negeri. Itu Bu, yang apa ya? Itu Bu. Oh, yang memungkinkan penghayat aliran kepercayaan mencatatkan dan melaporkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Juga semoga rencana undang-undang toleransi segera kelar ya. Bu Lis sepertinya perlu pembekalan khusus ini Bu, agar bisa mendaftarkan perkawinannya. Betul ya Bu, seperti yang sudah diular-ularkan sama nenek moyang mereka. Hah? Ular? Kok ular diikut sertakan dalam diskusi kita sih? Biar gayeng toh Pak Sangga, serius teruskan bikin puyeng.
Ular-ular itu seingat aku itu nasehat. Nah, soal sederhana dan sepele tadi itu namanya toleransi, kebersamaan, dan penghormatan nilai-nilai. Kalau tidak ada toleransi, ya akibatnya berbagai kepentingan menyusup di balik sensitifnya persoalan ini. Ya seperti yang kita lihat di TV tadi kan? Terus dari obrolan kita kali ini, apa ini yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita sarankan? Apa yang harus kita rekomendasikan, Bu? Oh alah Pak, kan jelas toh, perlu segera itu loh, rencana undang-undang toleransinya supaya cepat-cepat terwujud. Kini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, dari kedai suara kita bisa melihat, mendengar, dan merasakan mana kacamata yang memihak pada perempuan dan anak-anak korban situasi ini. Bagaimana mereka bertahan hidup dan menjalankan kegiatan dengan harapan yang sama seperti warga masyarakat lain. Mereka harus tetap memperoleh hak hidup, hak ekonomi, hak pendidikan, hak untuk mendapat jaminan keselamatan, hak untuk bermasyarakat secara damai, dan hak untuk memeluk agama dan keyakinan. Tidak cukup hanya prihatin dalam batin. Ayo, kita semua peduli dan kita dukung teman-teman kita di Dewan, juga semua pihak agar mendesak tanggung jawab pemerintah melindungi hak-hak sipil, politik, dan ekonomi warganya. Sampai jumpa di Pemimpin Super berikutnya. Perempuan harus bersuara, harus berdaya. Pemimpin Super Suara Perempuan dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Naskah ditulis oleh Priges, didukung oleh Abdel Ahrian, Marsi Sahulata, Jody Masardi, Desire, Nuning Purnama, teknik montase dan sutradara Edi Sulistyo. Sampai jumpa. Biarkan